Halo, kita akan lanjutkan materi kita. Kalau materi kita sebelumnya itu tentang ciri-ciri hak asasi manusia, ini kita akan melanjutkan bagaimana sih substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Namun sebelum kita masuk ke materi, Ibu mengundang kalian untuk berdoa. Jadi semua anak-anak Ibu ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, kita masuk ke konsepnya dulu. Nah, maksudnya kita tahu dulu apa sih macam-macam hak asasi itu. Macam-macam hak asasi manusia mencakup 6. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, dan yang keempat hak asasi hukum, kelima hak asasi sosial dan budaya, dan yang terakhir hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak asasi pribadi maksudnya di sana hak asasi yang dimana kalian hak diberikan untuk hidup. Sedangkan hak asasi politik hak yang dimana kalian diberikan bebas untuk dipilih dan memilih. Kalian bebas untuk menjadi seorang gubernur atau menjadi seorang presiden, itu kalian bebas ketika syarat-syarat yang ditentukan bisa kalian capai. Yang ketiga hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi maksudnya di sini kalian berhak mencari pekerjaan untuk meningkatkan materi kalian atau meningkatkan keuangan kalian. Jadi nggak harus banyak uang bisa jadi kaya seperti itu. Kalian bebas juga diberikan sebuah pekerjaan, bebas pengen kerja di mana, pengen cari uang seperti apa, asalkan yang kalian lakukan itu halal. Yang keempat hak asasi hukum. Hak asasi hukum maksudnya di sini hak yang dimana kalian ketika merasa dirugikan atau kalian merasa dianiaya, kalian berhak untuk melapor ke polisi atau kalian berhak untuk melapor ke negara bahwa kalian itu merasa dianiaya atau merasa dirugikan. Itu maksud dari hak asasi manusia. Kalau hak asasi sosial dan budaya, hak asasi sosial dan budaya maksudnya di sini kalian berhak memberikan ekspresi atau memberikan pendapat kepada lingkungan ketika kalian memang di ranahnya. Dan kalian berhak juga memberikan yang namanya pendapat di sosial budaya inilah maksudnya itu. Jadi kalian bebas memberikan pendapat kepada orang asalkan di ranahnya atau di lingkungan yang memang kalian itu ikut. Jangan kalian memberikan berita-berita hoax kayak gitu. Seperti di Facebook, kalian bisa menggunakan Facebook asal, tetapi kalian harus melakukan sesuai dengan koridornya. Dan yang terakhir hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Maksudnya di sana kalian itu atau kita itu berhak untuk dilindungi oleh negara. Itulah adalah hak asasi. Dalam tata cara peradilan maksudnya ketika kalian kena jerat hukuman, kalian itu berhak menerima bagaimana sih tata cara peradilannya? Apa harus ada saksi dulu? Bagaimana dulu seperti itu? Harus ada syarat-syaratnya. Oke? Jadi ini adalah pembuka. Jadi kalian tahu dulu bagaimana sih tadi hak asasi manusia itu mencakup seperti apa saja. Udah kan? Kita masuk ke substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi Pancasila itu adalah ideologi negara kita. Jadi Pancasila itu mengandung 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar itu seperti apa, Bu? Nilai dasar itu adalah langsung Pancasilanya, langsung isi dari Pancasila, itu adalah nilai dasar. Oke? Jadi 5 nilai itu adalah nilai dasar. Itu adalah nilai dasar Pancasila. Jadi kalau ditanya apa sih nilai-nilai dasar dari Pancasila? Langsung 5 itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu adalah nilai dasar dari Pancasila. Sedangkan nilai dasar, nilai perwujudan itu, nilai instrumental tadi kan 3. Nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Jadi kalau nilai instrumental itu adalah dia berbentuk peraturan mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Jadi undang-undang yang kalian ketahui, contohnya undang-undang HAM yang nomor 39 tahun 1999 itu acuannya di nilai dasar tadi.
Jadi dari nilai dasar dulu baru terbitlah yang namanya nilai instrumental. Terbitlah namanya sebuah peraturan. Baru masuklah dia ke nilai praksis. Nilai praksis perwujudan pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Di nilai praksis inilah bagaimana perwujudan Pancasila tadi. Jadi ingat tingkatannya, nilai dasar dulu, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah substansi hak dan kewajiban asasi manusia tadi. Oke? Kita masuk ke kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Oke. Sebelum masuk ke sana, kita masuk dulu. Pelanggaran HAM itu terbagi dua. Yang pertama bersifat biasa dan yang kedua bersifat luar biasa. Namun, HAM itu terjadi ketika ada dari diri sendiri dan ada dari diri orang lain atau dari luar. Kita lihat dulu. Kasus pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi manusia. Yang kedua, belum adanya kesepahaman. Yang ketiga, sikap individualis. Yang keempat, kurang kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Tidak seimbangnya. Jadi kewajiban kalian tidak seimbang dengan apa yang akan kalian minta. Itu makanya terjadilah dalam diri kita manusia. Contohnya, kita tidak melakukan yang namanya kewajiban kita. Salah satunya melanggar peraturan lalu lintas. Itu adalah kewajiban manusia atau kewajiban masyarakat. Kita tidak melakukannya, tapi kita ingin cepat-cepat lewat. Kita berarti di situ kita tidak mematuhi peraturan. Jadi kewajiban dan hak kita tidak seimbang. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Jadi belum ada segitu, ada gini nah. Ibu dan kalian sama-sama tidak paham bagaimana sih sebenarnya konsep HAM itu. Terjadilah itu pelanggaran dari diri kita sendiri. Yang ketiga, sikap individualis, sikap ingin menang sendiri. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Maksudnya dari kurangnya kesadaran ini nah, kita kurang sadar bahwa HAM itu betul-betul dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, dan HAM itu dimiliki oleh setiap orang. Yang kelima, rendahnya sikap toleransi atau rendahnya sikap saling menghormati antar sesama. Lalu kita masuk ke faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri. Dari luar diri maksud dari lingkungan. Yang pertama, lemah dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi di sini salah satu penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar itu kurang tegasnya lembaga-lembaga hukum. Makanya penyebab HAM itu terjadi. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki seseorang itu sangat maksudnya penyalahgunaan kekuasaan ini nah, kekuasaan yang diberikan kepada seseorang itu jadi semena-mena dilakukan kepada semua orang. Contoh hal kecilnya, ibu seorang guru, kalian seorang siswa, ibu sudah memberikan tugas kepada kalian sudah mengerjakannya. Namun ibu menyalahgunakan kekuasaan ibu tadi. Ya udah, karena ibu lihat kalian, contohnya itu si Antoni itu kemarin ibu lihat nggak nyapa ibu, langsung ibu kurangi nilainya. Bukan seperti itu. Itu adalah menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Menyalahgunakan kemajuan teknologi itu juga salah satu penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang. Kenapa? Karena dari penyalahgunaan kemajuan teknologi ini terjadilah yang namanya perbedaan atau pertengkaran. Makanya untuk anak-anak ibu, hati-hati dalam menggunakan kemajuan teknologi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap kalian mau mendengarkan dan memahami materi. Terima kasih.